kata orang kan banyak mineral, banyak protein, jadi lebih sehat juga kan. Suka banget sih, karena dia tuh punya rasa yang gurih ya, apalagi baru kalau fresh gitu dia rasanya lebih manis gitu sih. Kalau memungkinkan sih seminggu sekali ya. Maksudnya kalau ketemu udang yang enak. Saya sih paling seminggu 3 kali sih, Kak. Hampir sering, seminggu tuh kadang bisa sekali, sebulan tuh bisa 3 kali atau 4 kali. Biasa sih makannya tauco udang. Saya sukanya sambal udang. Karena dimasakin sama mama saya, digoreng sih. Udang ditepungin sama saus padang, udah itu doang. Kadang bisa tempura atau enggak juga jadi sashimi aja, itu enak banget sih. Tak mengherankan memang jika udang jadi salah satu primadona hidangan laut. Tentu banyak yang setuju bahwa udang punya cita rasa pembangkit selera. Tapi tahukah Anda, bukan hanya rasa, tapi kandungan nutrisi di dalamnya pun tidak main-main. Ya, udang merupakan makanan sumber protein. Ini menjadi sebuah fakta yang telah sohor. Namun, apakah itu saja? Tentu tidak. Udang juga mengandung zat besi, zinc, selenium, antioksidan, dan lemak baik omega-3. Zat gizi ini bermanfaat untuk mendukung tumbuh kembang anak, mencegah anemia, juga meningkatkan kesehatan jantung dan kelenjar tiroid. Nah, kalau seandainya dia dijadikan bagian dari sumber protein, mungkin bisa dikonsumsi beberapa kali seminggu bagian dari protein seseorang gitu. Jadi seseorang akan mendapatkan protein juga mendapatkan omega 3. Nah, sekarang kita melihat tren anak-anak untuk konsumsi ikan kan jauh berkurang ya. Nah, mungkin dengan kehadiran udang yang cenderung rasanya lebih mudah diterima, itu bisa menggantikan bisa mensubstitusi atau menguatkan peran ikan, kandungan omega 3 pada ikan yang terdapat juga pada udang tersebut. Popularitas udang di tengah masyarakat itu baru secuplik contoh tingginya kebutuhan terhadap hasil kelautan yang satu ini. Mari kita tarik lebih jauh ke kebutuhan dunia. Dan ternyata permintaan pasar udang secara global menempati peringkat kedua setelah salmon. Peluang pasar itu akan sayang sekali jika tak dibidik serius oleh Indonesia yang notabene punya potensi maritim melimpah. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Indonesia memasok sekitar 6,9% pasar udang dunia. 6,9% bisa jadi memang belum signifikan. Namun, bagi Indonesia sendiri, angka ini menjadikan udang sebagai komoditas ekspor hasil laut unggulan nomor 1. Dengan negara tujuan utama Amerika Serikat, Jepang, dan Cina. Dalam kurun waktu 3 tahun, pada 2020 hingga 2022, tercatat volume ekspor udang berfluktuasi dengan rata di angka sekitar 244.000 ton. Nilainya mencapai rata-rata 2,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 31,8 triliun rupiah. Dibandingkan dengan jumlah udang yang bisa diekspor, produksi udang di dalam negeri jauh lebih besar. Untuk tahun 2022 misalnya, angka produksi udang tercatat 1,1 juta ton. Percaya diri dengan potensi bahari yang dimiliki, pemerintah Indonesia memasang target produksi udang yang jauh lebih besar pada tahun 2024 mendatang, yakni sebanyak 2 juta ton. Proyek revitalisasi dan percontohan lewat tambak budidaya udang modern merupakan langkah awal yang dilakukan. 9 Maret 2023, Indonesia memiliki tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK yang lokasinya berada di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Tidak tanggung-tanggung, BUBK di pesisir pantai selatan ini terhampar di atas lahan seluas 100 hektar. APBN yang dikucurkan untuk biaya pembangunan sebesar 175 miliar rupiah. Presiden Joko Widodo memproyeksikan investasi pada sektor kelautan ini akan menghasilkan lebih dari 40 ton udang per 1 hektarnya. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan
tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Ini akan menjadi sebuah contoh yang nanti bisa dikopi untuk provinsi yang lain, kabupaten yang lain, sehingga manajemen modern yang kita lihat sekarang ini bisa nantinya dikopi untuk diterapkan di daerah lain. Kita harapkan ini menjadi sebuah contoh yang baik bagi budidaya udang faname yang memerlukan kebersihan air, yang memerlukan betul-betul manajemen yang detail. Upaya tersebut dinilai baik dan patut mendapatkan dukungan. Setidaknya, itulah yang disampaikan oleh Yon Fitner, pengamat perikanan dari Institut Pertanian Bogor IPB. BUBK di Kabupaten Kebumen menurut Yon Fitner hadir dengan sejumlah perbaikan dari model tambak udang yang sebelumnya pernah digarap pemerintah. Penggunaan teknologi yang lebih maju bisa jadi salah satu aspek pendukung untuk memastikan keberlanjutan proyek budidaya udang. Nah, satu kata kunci, keberlanjutan. Meski masih ada di tahap awal, sederet catatan layak mendapatkan perhatian. Demi menciptakan ekosistem industri udang yang baik, setidaknya perlu dilakukan 4 hal, yakni penjagaan kualitas benih, pemeliharaan lingkungan, ketersediaan pakan, serta kepastian pasar. Biasanya, hal yang muncul sebagai kelemahan dalam menjaga keberlangsungan budidaya udang, apalagi dalam skala besar, adalah abai terkait isu lingkungan dan juga mempertahankan tingkat produksi yang stabil. Mengisi dengan mengendalikan pasar dunia itu hal yang berbeda. Nah, saya kira ketika kita ingin melakukan pendekatan revitalisasi untuk mengambil momentum sebagai salah satu negara penghasil udang, kita juga harus menguasai pasar, mengendalikan pasar. Ini yang penting saya kira. Sehingga apa yang kita lakukan sekarang jangan mundur lagi seharusnya. Terus maju, ya kita produksi, kita bangun lahannya, kemudian kita bangun pasarnya dan kuasai pasarnya. Itu saya kira akan bisa membuat sustainability jangka panjang. Kalau dulu mungkin itu tidak terbangun, sehingga tidak sustain. Melalui BUBK Kebumen, pemerintah Indonesia berupaya menyasar tantangan-tantangan itu. Shrimp Estate pertama di Indonesia tak cuma sebagai mesin penggerak produksi udang tanah air, tapi lebih dari itu, juga diproyeksikan sebagai model untuk BUBK lain di masa mendatang. Budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK atau yang dikenal pula sebagai Shrimp Estate ini merupakan yang pertama kali ada di Indonesia. Pada Maret lalu, Presiden Joko Widodo bersama jajaran Kementerian KKP telah menebar benih udang faname berkualitas sebanyak 125.000 benur. 3 bulan berselang dari tanam benih perdana itu, panen udang jenis faname di BUBK Kebumen pun digelar. Di usia kurang dari 100 hari ini, udang-udang telah mencapai size 50. Artinya, dalam setiap timbangan, 1 kilogram ada 50 ekor udang. Ini adalah panen parsial kedua dengan total hasil panen sekira 14 ton atau 20% dari populasi. Pengurangan populasi udang lewat panen parsial adalah salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan udang sisanya hingga mencapai ukuran yang lebih besar lagi. Size 40 yang disiapkan untuk panen raya. Dengan begitu, nilai jualnya pun akan semakin meningkat. Tapi kalau hitung-hitungan di sini, best practices-nya 40 ton per hektar per siklus. Kalau setahun itu kan let's say 2 kali saja, maka 80 ton. Ini ada sekitar 60 hektar nih, ya. Kurang lebih saya hitungan tadi kasar itu hampir 400 miliar. Begitu. Ini hanya kawasan begini. Bagaimana nanti kalau ini bisa di-copy paste oleh banyak stakeholders.
Dalam kerangka proyek Srime State, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP nyatanya menyadari betul bahwa hasil produksi bukanlah tujuan tunggal. Ada cita-cita besar untuk membangun kawasan budidaya udang berteknologi modern serta berorientasi pada lingkungan. Dari 100 hektar luasan total yang mencakup 3 desa di area seluas 60 hektar yang sudah digarap itulah, KKP mengklaim telah menerapkan CBIB atau cara budidaya ikan yang baik, atau istilah lainnya, Good Aquaculture Practices. Salah satu syarat terlaksananya CBIB yaitu keberadaan instalasi pengolahan limbah atau IPAL. Prinsipnya sederhana, air laut disedot ke dalam tambak pada kondisi yang baik dan bersih. Maka setelah digunakan untuk pemeliharaan udang, wajib hukumnya berada dalam kondisi yang sama saat air itu dilepas kembali ke laut. Tambak udang yang ada di seluruh Indonesia yang lain, saya jamin belum sampai di level seperti yang sekarang ini. Nah ini terus disempurnakan. Intake-nya misalnya tadi masih sementara, nanti akan dibangun yang permanen oleh Pak Tulus dari Adikarya dan seterusnya. Lalu kemudian air yang masuk ke dalam kolam budidaya ke depan yang sekarang bersih sekali. Jadi kalau Anda lihat di situ ada yang tempat penampungan yang sangat bersih, bawahnya juga kelihatan. Ya seperti itu standar. Jadi dilihatnya bisa bagus. Sebelum membahas IPA lebih jauh, ada baiknya kita tarik untuk membahas yang umum lebih dulu. Konsep pengelolaan tambak di BUBK Kebumen pada dasarnya serupa dengan tambak udang besar lainnya. Awal mulanya, air laut disedot melalui pipa, melewati kolam pengendap pasir untuk ditampung di tandon air utama. Di sana ditanami rumput laut dan disebar ikan bandeng dan nila saline yang fungsinya sebagai indikator kesiapan air sebelum menjadi tempat tumbuh kembang udang. Dari tandon utama, air dialirkan ke tandon klaster dan nantinya disalurkan lagi ke kolam-kolam di tiap klaster. Ada total 16 klaster. Tiap klaster terdiri dari 8-10 petak yang masing-masing berukuran 1.600 meter persegi. Dengan sistem ini, diharapkan pengelolaan udang bisa terukur dan efisien. Di tahap pemeliharaan, pemberian pakan merupakan aspek krusial. BUBK Kebumen memiliki gudang pakan yang menjadi tempat para pekerja meracik santapan untuk para udang. Pelet pabrikan dicampur dengan bawang putih giling dan zat-zat lain. Pekerja kemudian menakar jumlah pakan yang akan diberikan dengan mengikuti hitungan indeks pakan. Karena itulah, besaran pakan tiap kolam bersifat tentatif, menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Penebaran pakan diprogram 5 kali dalam sehari, yaitu pukul 7 pagi, 11 siang, 3 sore, 7 malam, dan 11 malam. Anko atau jaring yang dibenamkan di kolam dicek secara berkala untuk melihat bagaimana respons udang terhadap pakan. Habisnya pakan pada anko menjadi indikasi pakan di kolam juga habis dimakan, yang artinya udang dalam kondisi sehat dan lahap. Kita mengandalkan bakteri baik, jenis-jenis Bulgaris, ada Lactobacillus, ada Bacillus, dan seperti itu. Kita mixkan di sana seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kita memixkan di petak pemeliharaan, harapan kami sih tumbuh. Indikasinya kalau kami sih melihat, pertama kita lihat busanya tumbuh dan banyak, yaitu minimal shading dari penetrasi cahaya matahari tidak langsung menumbuhkan fitoplankton yang blooming. Masalahnya begini, kalau saya lihat dengan bloomingnya fitoplankton, biasanya khususnya wilayah selatan, kalau saya lihat itu akan mempengaruhi terhadap respon pakan juga berpengaruh di sana. Proses pemeliharaan itu berjalan beriringan dengan penjagaan kualitas air. Kolam dibersihkan secara rutin, kotoran dan sampah sisa pakan disedot dengan selang untuk dialirkan ke kolam IPAL cluster. Terdapat masing-masing 1 IPAL sementara untuk 2 cluster. Pengendapan kotoran diproses di IPAL cluster ini. Air yang telah bersih kemudian disalurkan ke IPAL utama. Nah, di IPAL utama inilah dapat dilihat kualitas air limbah. Sebagai indikator, digunakan biofilter berupa rumput laut jenis Gracilaria. Jika rumput laut bisa hidup di IPAL utama, maka air limbah telah aman dikembalikan ke laut.
Sekali lagi, serangkaian proses dan teknologi budidaya udang di BUBK Kebumen, meskipun baru awalan, sudah selayaknya membawa angin segar. Target produksi 2 juta ton terus dikejar, menciptakan industri udang dalam negeri berkelanjutan juga jadi tujuan. Proyek sebesar Shrimp Estate tak bisa dihindari jadi magnet peluang kerja bagi masyarakat setempat. Posisi pekerja di tambak hingga peneliti di laboratorium diisi oleh talenta-talenta lokal Kebumen, khususnya anak-anak muda. Sudah sepantasnya budidaya udang berbasis kawasan di Kebumen ini membawa banyak manfaat untuk berbagai pihak, tak terkecuali bagi masyarakat itu sendiri. Ya, tentu akan terasa tak adil memang jika proyek ratusan miliar Shrimp Estate tidak memberi manfaat pada masyarakat. Tapi untungnya, pemerintah memikirkan aspek sosial ekonomi BUBK Kebumen sejak awal. Sebelum BUBK beroperasi, pengelola BUBK di bawah KKP telah menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Kebumen. Dinas kemudian juga bekerja sama dengan 3 desa yang terdampak pembangunan kawasan tambak. Jalan kerjasama yang diambil salah satunya yakni perekrutan tenaga kerja dari masyarakat lokal. Saat ini terdapat 159 pekerja di BUBK Kebumen, dan dari jumlah itu sebanyak 80-90% merupakan warga setempat. Padahal kalau ingin memaksakan, bisa saja pekerjaan menebar pakan udang dilakukan dengan bantuan mesin otomatis. Nyatanya, opsi itu tidak dipilih. Contoh kalau saat ini di feeder ini kita punya 1 kolam, itu 2 kolam dipelihara atau dijaga oleh 1 orang tenaga kerja. Nah, kalau kita menggunakan automatic feeder ini bisa jadi 4 kolam mungkin 1 orang gitu, sehingga jumlah tenaga kerja yang terserap menjadi lebih sedikit. Itu salah satunya menggunakan automatic feeder. Kemudian yang kedua, ketika panen. Nah, ketika panen kita memilih untuk mengambil tenaga kerja yang mengangkut hasil panennya itu ke tempat bangsal panen, daripada kita menggunakan alat yang kalau kita taruh dia tinggal jalan sendiri, mungkin seperti conveyor lah kalau di bandara-bandara ya, itu tinggal ditaruh di jalan sendiri. Itu mungkin salah satu teknologi, beberapa teknologi yang kita lebih baik kita singkirkan dulu untuk menyerap bagaimana tenaga kerja ini bisa lebih banyak. Itu sih. Penyerapan tenaga kerja terlihat sebagai dampak paling nyata dari pembangunan proyek BUBK, terlebih di tengah fakta bahwa Kebumen menjadi kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. BUBK juga menjadi lokasi kajian studi bagi institusi dan pemerintah daerah lain. Secara tidak langsung membuka kesempatan ekonomi lebih besar bagi usaha penginapan, restoran, warung, dan UMKM. Inilah efek bola salju atau multiplier effect yang ditimbulkan. Belum lagi perputaran uang dari dalam BUBK itu sendiri. Pemerintah Kabupaten Kebumen mencatat pertumbuhan ekonomi setelah adanya BUBK meningkat di angka 5,79%. Terpaut jauh dari sebelum operasional BUBK, yakni hanya di angka 3,9%. Yang jelas, kalau kita berhitung secara keekonomian untuk gaji karyawan kita di BUBK ini per bulan itu sekitar 300 juta. Kita anggap 300 juta itu berputar ekonomi di Kebumen ini. Mungkin kalau 300 kali 12 bulan ya bisa 3 miliar lebih lah untuk yang berputar di Kebumen secara keekonomian. Nah, yang selanjutnya kita sedang komunikasi dengan Pemda Kabupaten Kebumen untuk bagaimana dari Pemda ini juga ada mendapatkan PAD. Taufik Hanafi, si anak kolam, adalah contoh anak muda lokal yang berdaya menjadi pekerja Shrimp Estate. Istilah anak kolam tersemat sesuai tanggung jawab yang dilakukan sehari-hari sebagai feeder. Ia memberi pakan pada udang-udang, membersihkan kolam, mengganti air, dan lain sebagainya. Afi
begitu ia biasa dipanggil. Bekerja di BUBK berkat rekrutmen yang dibuka di desanya. Pemuda 21 tahun yang sebelumnya mengurus ternak itu tertarik menjadi pekerja tambak dengan alasan lokasinya yang dekat dengan rumah. Saya terutama dan juga warga sekitar sini sangat mendukung adanya BUBK ini, Mbak. Karena satu, bisa menyerap lapangan pekerjaan. Kedua, juga kayak dekat dengan rumah untuk kerjanya sendiri. Dan tiga, ya kita bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya di tentang pemeliharaan udang, Mbak, di BUBK ini. Tak jauh beda dengan Afi, teknisi budidaya bernama Faiz Alfarizi juga menyasar ilmu dan pengalaman dari pekerjaannya di BUBK. Ia bertugas mengontrol pakan dan mengontrol proses budidaya udang secara langsung dengan mengandalkan visual kolam. Saya bekerja di BUBK ini merupakan suatu kebanggaan, yaitu yang pertama dekat dengan rumah, kemudian juga bisa mengembangkan minat atau passion saya terutama di aquaculture udang faname. Kisah Angel lain lagi. Bermodalkan ilmu sebagai sarjana teknologi pengolahan sumber daya perairan dari Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta dan sempat bekerja sebagai staf admin pada perusahaan ekspor-impor udang di Tangerang, Angel memilih kembali ke kampung halaman di Kebumen. Undangan bekerja di Shrimp Estate dari dinas tempat ia manfaatkan untuk bisa bekerja dekat dengan rumah. Kebetulan orang tua saya juga menginformasikan terkait berita itu. Terus setelah saya berbincang sama orang tua saya, kayak di rumah saja biar dekat sama orang tua gitu. Ya, saya akhirnya mendaftar di BUBK ini. Kita melakukan pengujian kualitas air mulai dari klaster 1 sampai klaster 8 yang diuji untuk menghasilkan data harian. Kemudian kita melakukan pengukuran 24 jam atau in situ setiap hari Rabu. Manfaat yang saya dapatkan, saya dapat bertemu dan berkumpul dengan orang tua, keluarga. Kemudian sebagai warga lokal, saya juga dapat bekerja di kampung halaman saya dan menerapkan ilmu selama saya kuliah. BUBK Kebumen ternyata mampu menyasar berbagai aspek, menjadi percontohan budidaya udang secara modern, berkontribusi pada upaya peningkatan produksi udang, merangkul tenaga kerja lokal, dan membantu meningkatkan ekonomi daerah. Tapi tak cukup sampai di situ, tantangan sesungguhnya masih nyata di depan mata. Mempertahankan keberlanjutan tidak bisa dilihat dalam 1-2 bulan saja. Untuk membuktikan Shrimp Estate jalan terus sampai betul-betul dinyatakan berhasil. Apa parameternya? Parameternya tidak lain tidak bukan, yaitu diadopsi di lokasi lain sehingga ada banyak BUBK lainnya. Hal ini menjadikan cita-cita produksi nasional 2 juta ton udang bukan lagi impian belaka.